Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan ini yaitu di minggu 2, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pemrograman struktur. Di minggu ini kita akan membahas tentang apa itu JavaScript dan bagaimana cara instalasi dan sebagainya. Baik, saya mulai. Jadi ini silabusnya. Jadi kita masih ada di tahap kedua dan masih minggu-minggu berikutnya kita akan melanjutkan di bagian yang biru ini. Jadi warna ini maksudnya apa? Jadi ini masih introduction, yang biru ini adalah konsep dasar, lalu hitam ini konsep ya opsional ya, dan yang hijau ini yang mungkin adalah fitur dari JavaScript yang cukup menarik yaitu asynchronous. Namun di minggu ini kita hanya belajar mengenai mengapa kita belajar JavaScript dan bagaimana instalasi dan beberapa demo. Baik, jika ditanya apa itu JavaScript, sebenarnya ada dua jawaban, jawaban teknis dan jawaban bukan non teknis. Di sini kalau kita mengatakan apa itu JavaScript, kita bisa menjelaskannya dengan tiga hal ini, yaitu Brendan Eich, orang yang ngebuatnya, dan juga asal mula JavaScript ini dimulai dari nama organisasi namanya Netscape, yang membuat suatu web browser namanya Mosaic. Nah, di dalam Mosaic ini webnya masih statis, jadi tidak ada seperti animasi atau hal-hal yang interaktif lah untuk user. Nah, pada tahun 95 kemudian Brendan Eich ini membuat suatu terobosan yang dia beri nama sebagai Netscape Navigator, jadi browser yang baru namanya Netscape Navigator. Nah, kalau kita lihat di sini ini videonya. Jadi ini Netscape Navigator yang dia rilis itu memiliki capability atau kemampuan untuk menempatkan atau membuat suatu coding itu berada di dalam browser. Jadi kita bisa melakukan pemrograman di dalam browser itu atau bisa mengotak-ngatik lah. Nah, ini bahasa pemrogramannya saat itu. Jadi kalau kita lihat di sini ada function says alert hello. Ini akan memunculkan perintah peringatan tentang yang berisi hello. Ketika diklik, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah script-nya, script HTML-nya. Masih sangat sederhana, ini tahun 95 ya. Jadi saya mungkin masih kecil. Saya belum tahu tentang seperti ini. Nah, itu akan keluar pop-up bertuliskan JavaScript alert hello world seperti itu. Dan ini adalah salah satu terobosan terbaru saat itu di browser. Mungkin kalau kita lihat browser seperti ini ya sangat jadul, jadi sangat ketinggalan zaman. Tapi saat itu ini browser yang cukup maju dan cukup modern ya. Jadi seperti ini dia masih ada sedikit error di saat itu ya. Tapi sekarang ini sudah bergerak cukup jauh ya, JavaScript itu nggak cuma sekedar hal menampilkan pop-up saja. Oke, berikutnya kita kembali ke slide. Jadi itu atau bukan progres ya. JavaScript, kalau kita JavaScript itu apa? Yaitu suatu bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Brendan Eich saat dia bekerja di Netscape, yaitu untuk menambahkan fitur interaktif antara browser dengan user dalam browser yang dia rilis bernama Netscape Navigator. Lalu kalau ditanya secara teknis, jadi yang sampai sekarang mungkin ke orang yang mengerti istilah-istilah pemrograman itu sebenarnya adalah implementasi dari blueprint. Jadi ada cetak birunya ya. Jadi seperti apa penulisan sintaknya, struktur grammar dalam bahasa pemrograman itu. Jadi yang mengatur semua bagaimana nanti JavaScript dikembangkan itu diatur oleh namanya ECMAScript. Jadi bisa dibilang JavaScript itu ya ECMAScript. Bisa disebut ES. Jadi kalau JavaScript rilis itu di tiap tahun dia mesti rilisnya ada namanya ES berapa seperti itu. Itu adalah penomoran standarnya dari JavaScript. Kalau diartikan secara teknis, JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang memiliki sifat banyak ya, lightweight, ringan, interpreted seperti Python. Jadi diubah dulu ke namanya dalam meta language, habis itu baru di compile. Beda sama seperti C dan C++, kita bisa langsung compile
ke dalam bahasa mesin. Dan kemudian yang di running adalah mesin language-nya, mesin code-nya ya, code mesinnya. Dan dia just in time compile, jadi dia langsung sekali kita run itu sebenarnya langsung compile, proses, langsung running ya. Jadi nggak perlu kita compile terus baru running. Jadi langsung just in time dan sangat cepat gitu. Ini suatu teknologi juga, JIT ini, just in time. Teknologi yang cukup populer dalam bahasa interpreted. Dan dia juga first class function, artinya kita bisa menggunakan function itu sebagai input untuk argumen function lain. Sama seperti Python. Prototype based, jadi nanti kita akan bahas saat kita menyentuh objek. Kemudian multi paradigm, artinya kita bisa melakukan pendekatan object oriented (PBO), pemrograman berbasis objek dengan JavaScript, atau pemrograman terstruktur, ya sebenarnya WBO juga dalam terstruktur, atau fungsional, atau struktur bahasa pemrograman yang lain ya, paradigma yang lain ya gitu. Jadi nggak hanya pemrograman terstruktur. Dan dia imperatif dan deklaratif nanti akan saya jelaskan di minggu berikutnya, dan atau mungkin bisa dicari ya di Google kalau memang ingin menjelaskan nanti waktu presentasi. Oke, mungkin saya mengingatkan jika ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar atau langsung tanyakan di grup WhatsApp, jadi nggak perlu nunggu slide ini selesai. Jadi mungkin membantu kalian ketika membuat presentasi. Baik, berikutnya. Nah, berikutnya adalah sejarahnya. Jadi kita sudah tahu JavaScript itu apa secara teknis maupun non-teknis. Nah, berikutnya adalah sejarahnya. Jadi dimulai dari Netscape, organisasi ini. Yang nanti Netscape ini berubah menjadi Mozilla Foundation ya. Jadi tahun 95 JavaScript itu dirilis dengan Netscape Navigator yang tadi saya demokan video, yang tadi saya putar videonya di tahun 95 bulan September. Nama awalnya LiveScript ya. Nah, kemudian saat itu Java, bahasa pemrograman Java bukan JavaScript itu sangat populer. Nah, Edge ini meminjam nama ini supaya orang itu cukup familiar. Jadi atau mungkin sedikit marketing ya, ini teknik marketing. Jadi biar orang mungkin mengira oh Java ini turunannya JavaScript, padahal sebenarnya enggak, itu berbeda banget seperti itu. Jadi itu memang trik ya dalam marketing, kita buat produk yang sekiranya mirip dengan produk orang lain tapi bukan plagiat ya. Kita namanya nggak Pak, misalnya kayak Tokopedia kita ganti Toko Kamus gitu kan. Itu boleh aja gitu. Kecuali memang sudah dipatenkan Tokopedia, Toko Kamus, Toko semuanya, tapi kan JavaScript saat itu belum dipatenkan, jadi Netscape bisa gunakan nama itu. Nah, kemudian di satu sisi Microsoft dengan Internet Explorer-nya itu juga punya rilis namanya JScript tahun 96, 1 tahun kemudian. Jadi seperti itu ya di dunia IT itu ada orang rilis terus oh ini kok populer, bagus, diadopsi, rilis lagi gitu. Jadi pertarungan IT itu memang seperti itu. Nah, kita mengenal istilahnya tuh first browser war. Jadi peperangan browser untuk mendapatkan user. Karena siapa yang bisa mendapatkan banyak-banyak user itu yang akan memenangkan pertarungan itu. Itu terjadi 96 sampai 2001 sekitar 5 tahunan. Nah, berikutnya saat itu belum ada standar ya. Jadi bagaimana membuat script di dalam internet itu belum ada standar. Maka JavaScript ini diajukan ke dalam ECMA internasional, suatu standarisasi terkait information system, bukan information system ya, terkait bahasa, teknologi dan lainnya. Nah, itu diajukan ke dalam ECMAScript, ke dalam ECMA internasional bahasa JavaScript ini yang nanti kita tahu akan melekat menjadi namanya ECMAScript. Nah, akhirnya dimenangkan oleh pihak Netscape untuk JavaScript-nya, tapi browsernya masih dikuasai oleh Internet Explorer. Kalau lihat di sini, tahun 2000, awal-awal 2000 itu market share untuk browser itu dikuasai oleh Internet Explorer. Nah, saat itu Netscape diakuisisi oleh AOL, perusahaan di Amerika ya. Dan kemudian Netscape ini berubah nama menjadi Mozilla Foundation yang kita kenal sampai sekarang. Nah, mungkin kenapa sih namanya Mozilla gitu ya? Jadi itu sebenarnya portmanteau itu artinya gabungan dua kata ya. Jadi satu, Mosaic itu kita tahu bahwa Netscape itu punya browser namanya Mosaic, dan Zilla itu dari kata Godzilla. Mungkin tahun 98 tuh film Godzilla populer jadi biar mudah dikenal orang aja namanya Mozilla seperti itu. Dan tahun 2000 JScript bukan JavaScript ya, yang karena
Internet Explorer menguasai pasar browser, itu JavaScript itu menguasai, became de facto standard for client-side scripting on the web. Jadi standarnya itu. Nah, saat ini masih diajukan ya JavaScript, submitted JavaScript to ECMA International. Nah, kemudian Mozilla membuat browser baru lagi, jadi Netscape Navigator tuh sudah mungkin ditinggalkan dan membuat baru lagi. Namanya Firefox, dan saat itu 2004, jadi dari 2000, itu baru dapat market share 3% ya. Jadi sangat kecil sekali. Kemudian ada pendatang baru lagi namanya Google Chrome, itu menggunakan V8 Engine. 4 tahun kemudian ya, jadi ketika ini Google ini mungkin sudah cukup besar ya. Nah, berikutnya tahun 2009, Node.js rilis. Jadi ketika saat itu 2008 dan sebelumnya untuk menuliskan JavaScript itu kita harus menggunakan browser. Nah, Node.js ini hadir menawarkan hal baru ke developer sehingga kita bisa melakukan pengembangan aplikasi berbasis JavaScript itu di luar browser. Jadi namanya menggunakan Node.js. Yang ini akan kita pakai nanti di pertemuan berikutnya. Ya, di pertemuan ini juga kita pakai. Dan ini menggunakan mesin V8 Engine ya, mesin yang digunakan oleh Google Chrome tadi. Dan dia bisa mengeksekusi JavaScript di luar browser. Nah, kemudian karena perkembangan JavaScript itu makin besar, makin banyak yang membuat library, maka di tahun 2010 itu rilis namanya NPM, Node Package Manager ya. Jadi dia sebagai repository atau wadah untuk mendata package-package dari JavaScript. Jadi sehingga kalau kita mau menginstal salah satu package itu tinggal npm install. Jadi nggak perlu kita download, terus mungkin di extract, kemudian masukkan ke folder ini. Jadi benar-benar dibuat efisien, tinggal npm, spasi install, spasi nama package-nya. Nah, kemudian saat 2015, tahun 2015, jadi 5 tahun. Jadi progresnya lama ya, sampai akhirnya JavaScript itu menjadi bahasa pemrograman yang serius, artinya bukan hanya cuma script saja yang digunakan di browser, tapi bisa digunakan di desktop, di perangkat bergerak kayak telepon, kayak mobile application. Kemudian dan dia bisa digunakan dalam skala software yang besar ya. Contohnya kalau kita mau buat suatu website yang cukup besar, misalnya seperti Amazon, seperti itu. Tapi saya tidak tahu ya Amazon memang menggunakan apa, tapi ada beberapa website yang cukup besar itu menggunakan JavaScript sebagai bahasa pengembangannya ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya internet cuma terdiri dari 3 ya, HTML, CSS sama JavaScript. Oke, itu sampai 2015. Sebenarnya sejarahnya masih berlanjut ya, cuma saya potong di sini. Jika berminat, saya sudah taruh ya 20 tahun pertama JavaScript itu ada referensinya, bisa dilihat di RPS. Jadi kalau mau yang tertarik membaca itu panjang banget ceritanya. Jadi kita bisa tahu setiap fitur-fitur JavaScript itu kemunculannya bagaimana di sejarah itu. Nah, kenapa kita menggunakan JavaScript? Jadi 2 tahun lalu ya. Jadi 2000 angkatan 2000 berapa? 2021 itu masih menggunakan C++ dalam bahasa yang digunakan di pemrograman terstruktur. Jadi alasan saya menggunakan ini karena ya bahasa yang cukup populer yang digunakan oleh developer, terutama yang mau mengembangkan web application. Jadi sebenarnya dulu menggunakan C++ tujuannya untuk melatih logika, tapi menurut saya kalau memang biar sekali dayung dan mahasiswa itu bisa paham bagaimana web itu dibuat atau bahasa yang dibilang web itu seperti apa, ya gunakan aja JavaScript. Jadi sehingga nanti PBO-nya, pemrograman webnya itu jadi selaras semua, jadi nggak perlu belajar bahasa baru lagi. Ya mungkin bagusnya memang dari awal kalian udah belajar Python semua itu bisa sebenarnya. Jadi misalnya kalau mau Python, terus belajar Django, belajar frameworknya yang di Python. Cuma mungkin kalau mau yang lebih enak ya belajar JavaScript karena dia yang cukup populer ya. Kalau mau lebih cepat itu ada banyak ya, seperti Rust, Go, Golang gitu. Itu bahasa-bahasa TypeScript yang sekarang lagi naik daun. Jadi kalau lihat di sini nih grafiknya kurva dari ranking di Stack Overflow dibandingkan dengan ranking di GitHub. Jadi popularitas di GitHub, proyek mana yang menggunakan JavaScript itu program apa yang digunakan dalam suatu proyek dibandingkan dengan program apa yang sering ditanyakan dalam Stack Overflow. Artinya kalau sering ditanyakan, sering digunakan kan.
Jadi itu di plot dapatnya ini JavaScript paling atas ya. Kemudian diikuti Python, Java dan teman-temannya. Ini bisa dicek, ini namanya di RedMonkey Q322. Jadi quarter 3 ya tahun 2022. Ini reviewnya. Atau pengumpulan datanya ini. Jadi mungkin yang tahun 2003 mungkin ada. Jadi silakan dicek lagi. Jadi datanya terus update. Tapi menurut saya JavaScript masih di atas ya. Nah, berikutnya ini juga dari Stack Overflow ada survei. Jadi Stack Overflow punya survei ini juga update tahun lalu ya, 2023. Jadi kalau lihat di sini, itu JavaScript nomor 1 adalah bahasa yang paling banyak digunakan oleh professional developer. Nah, kalau mau masuk di sini ada ya, cari aja di Google. Saya coba di mana ya? Nah, di sini mungkin new tab google.com, diketik aja Stack Overflow survei 2023, itu nanti langsung dibawa ke situsnya. Nah, ini nanti lihat ada teknologi, nanti ke bawah, nah itu ada profesional. Nah, itu JavaScript nomor 1. 65% itu menggunakan. Ya mungkin orang mengisi survei ini kan ada yang menggunakan JavaScript, artinya memang nggak cuma satu aja ya. Jadi mayoritas dari 67 responden tuh 65%-nya menggunakan, 65,82% menggunakan JavaScript. Nah, bagaimana kalau gajinya? Nah, kalau gajinya nomor 1 Zik, mungkin jarang dengar ya, bahasa pemrograman apa sih ini Pak gitu. Silakan dicari kalau mau tarik. Jadi ini seperti C atau C++ bahasa pemrogramannya. Lumayan cepat, tapi jarang yang pakai ya. Makanya bayarannya lumayan tinggi. Nah, JavaScript itu nomor berapa ya? 39 kalau nggak salah, kalau kita lihat di sini dia nomor 39 untuk bayaran ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan C++, dengan C++ itu cuma sedikit ya, 74.000 dolar. Ini per tahun ya, 74.000 dolar. Terus JavaScript itu 74.000 dolar, ini 034 di sini 963, selisih 900 dolar sekitar berapa? Ya 12 juta, itu kecil sih dalam setahun, cuma selisih 1 juta per bulan mungkin gitu. Bayaran antara C++ dengan JavaScript, dan C++ itu lebih susah ya menurut saya belajarnya karena harus tahu pointer. JavaScript ya mungkin susah juga, cuma menurut saya lebih mudah lah daripada C++. Dan gajinya pun nggak jauh beda. Kalau mau tinggi lagi ya mungkin Python. Python ada di 78. Jadi ada di sisi 4.000 dolar. Jadi lumayan. Mungkin Swift atau Rust ini yang, atau Go ya. Go ini juga bagus. Ada lagi Scala. Ya, mungkin ke depan saya juga mau belajar Go ya. Jadi sebenarnya pemrograman struktur mau saya ajarin Golang ya. Go ini cuma mungkin nanti, mungkin 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi. Melihat perkembangan nanti di industri seperti apa. Tapi di industri masih menggunakan PHP dan kita mau ke arah JavaScript seperti itu. Kalau PHP mungkin ada di bawah, ada nggak ya? Oh ini PHP malah ada di bawah, dia 58 dolar. Karena udah mulai ditinggalkan mungkin. Seperti itu. Jadi kita belajar bahasa pemrograman juga ngelihat ya market share-nya ada nggak yang mau ngebayar kita. Kalau nggak ya menurut saya sih percuma gitu. Kecuali memang buat, kalau saya belajar bahasa pemrograman karena suka Pak, ya nggak masalah gitu. Nggak ada yang melarang. It's okay. Baik, saya lanjutkan. Nah, inti dari pemrograman struktur itu adalah belajar mandiri ya. Jadi kalian nggak bisa paham hanya dengan mendengarkan kuliah saya. Kalian harus mencoba dan bertanya ke saya. Saya ada di kampus mulai dari jam berapa? 7.30 sampai jam 5. Jadi silakan bertanya. Bahkan mungkin malam chat saya silakan. Nanti mungkin saya balas pagi gitu. Jadi nggak perlu sungkan untuk bertanya ya. Karena itu hak kalian untuk bertanya. Nah, kunci dari belajar JavaScript itu self learning ya. Jadi kalian harus coba install ini, coba running ini. Jadi kalian bisa pilih berbayar. Jadi kalau mau full stack JavaScript immersive dari ActiveX ini lumayan populer ya. ActiveX itu bukan lumayan ya, itu menurut saya salah satu bootcamp yang bagus ya di Indonesia. Dan kalau lihat di sini harganya 40 juta ya. Kalau kalian mau full stack itu berapa minggu? 16 minggu durasinya. 16 minggu itu dibagi 4 bulan kalian. 40 juta. Berarti kalian sebulan 10 juta untuk belajar. Nah, padahal kalian bisa juga kalau mau belajar itu pakai roadmap SH ini, atau cari aja di YouTube ini 2 video 7 jam sama 8 jam ini. Kalian salah satu ini aja dikuasai sudah cukup menurut saya tentang JavaScript. Sisanya nanti tinggal bikin proyek,
butuh kerja keras ya belajar bahasa pemrograman. Jadi nggak bisa kalian cuma mengikuti kuliah ini terus langsung pintar tahu JavaScript, impossible gitu. Jadi kalian harus belajar pelan-pelan. Ya kalau cepat silakan. Jadi misalnya pemahamannya cepat bisa langsung kebut gitu. Ya, mungkin kalau mau tertarik belajar sendiri pakai JavaScript Roadmap ini ya, silakan. Nah, kuliah ini memberikan trigger atau pemicu ke kalian sehingga kalian mau belajar lebih dalam lagi gitu. Harapannya seperti itu. Kuliah ini tidak bisa memberikan lengkap karena pertemuannya cuma 2,5 jam, terus mungkin kalian masih belajar mata kuliah yang lain. Jadi harapan saya kalian terus belajar ya. Makanya saya menggunakan teknik presentasi supaya kalian explore dan kemudian ketika presentasi saya arahkan ke sini, ke sini, ke sini. Dan mungkin kalian punya masukan ke saya juga oke gitu. Misalnya kalian, oh Pak harusnya kayak gini, nggak apa-apa. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut gitu. Jadi saya ingin mahasiswa itu lebih aktif belajar. Jadi bukan saya yang memberikan ilmu, tapi kalian yang ingin dapat ilmunya. Saya hanya menyediakan gitu. Jadi saya nggak bisa memaksa ilmu saya kalian pahami, enggak. Tapi kalian yang butuh atau tidak gitu. Jadi saya usahakan semaksimal mungkin untuk bisa menjawab dan membuat sesuatu yang mungkin susah itu bisa lebih jelas. Jadi itu tujuan saya mengajar tentang perkuliahan pemrograman struktur. Nah, berikutnya kita mau men-setting ini ya. Bagaimana sih untuk settingan VS Code-nya? Jadi mungkin beberapa yang sudah setting VS Code, silakan bisa lanjut. Mungkin di skip videonya, tapi ya mungkin yang belum akan saya kasih tutorialnya. Jadi silakan dicek di sini di GitHub saya. Nanti akan saya update ya, tapi nggak jauh beda caranya. Cuma mungkin versi Node.js-nya. Jadi ini masih belum saya update, tapi kalian ikut yang di video ini tutorialnya. Jadi masih belum saya push ke GitHub tutorialnya. Oke, ini saya salah buka tutorial. Ini data science ya. Maaf. Di jendela baru, saya buka yang struktur pemrograman. Oke. Nah, panduannya itu yang introduction ini. Jadi kita start praktikum itu di minggu kedua. Kalau dulu tahun lalu start dari minggu pertama. Oke, ini saya preview. Saya jadiin satu. Ini saya close. Dan sini ada juga penjelasannya yang tadi saya jelaskan. Jadi bagaimana instalasinya? Kalian install VS Code ya. VS Code kalian bisa klik di sini. Jadi nanti tinggal pilih Windows, Mac, Linux atau Linux ada dua yang RPM sama dep. Kalau yang Ubuntu pakai dep aja. Tinggal jalankan, ikuti next, next, next tuh ya, ikuti petunjuknya yang standar, nggak perlu setting yang lain-lain. Ini kalau sudah tampilannya seperti ini, VS Code-nya. Jadi habis itu apa yang kalian lakukan adalah menginstal NVM. Untuk sebenarnya kita mau install Node.js sendiri tuh bisa, cuma ada namanya Node Version Manager. Jadi kita bisa install berbagai macam versi Node.js. Jadi misalnya proyek saya butuh Node.js ini Pak gitu. Jadi kita bisa setting Node.js kita waktu mau running program ini. Karena ada beberapa library itu butuh Node.js versi ini. Jadi NVM itu membuat manajemen versi Node-nya itu lebih mudah. Nah, kita butuh install NVM. Ada dua cara, tapi ambil yang kedua ini, install Node.js on Windows. Ini kalau diklik, kalian akan dibawa ke VS Code sini, install Node.js on Windows. Kalian nanti ke bawah, kalian nanti klik ini, release page. Jadi, kalian cari versi Node.js-nya itu 20.10. Ini ya, oh bukan, maaf. Ini versi NVM-nya, 1.1.12. Bentar, saya cek dulu. NVM-nya itu versi, ya, 1.1.12. NVM-nya. Node.js-nya versi 20.11.10. Ini update sampai Januari 2024. NVM-nya juga sama. Update sampai November ya 2023. Jadi nggak masalah sih sebenarnya. Ini nggak harus sama tanggalnya. Nah, saya sudah coba dan itu sudah jalan. Nanti tergantung nanti kalau kalian misalnya library ini butuh ini, kalian bisa ubah-ubah ini. Bisa install lagi, cek lagi, ganti lagi. Tapi mungkin cuma ganti Node.js. Oke, berikutnya kalian download yang tadi ya masuk di sini. Itu di release page, nanti akan ke bawah sini. Terus di bawah itu ada npm setup. Pilih yang zip ini ya, bukan yang executable. Zip, ini diklik, nanti download. Kemudian diekstrak, dan kemudian jalankan. Namanya npm setup executable ini.
Nanti ada perintahnya, pilih yang standar semua, next, next semua, DC semua lokasinya. Nah, habis itu kalian running PowerShell. Jadi kalau pakai Windows 11, klik aja PowerShell gitu ya. PowerShell. Windows PowerShell ini nanti ya punya saya agak beda PowerShell-nya, ada tulisannya base. Mungkin saya buat ini karena ada Python-nya ya. Nah, itu nanti kalau kalian chat nvm ls, kalau punya saya sudah terinstall ya 2011.0. Nah, kalau mungkin yang baru pertama itu ada tulisannya no installation recognize. Nah, nanti kalian cek nvm yang tersedia itu apa. Jadi jangan langsung install dulu ya. Jadi lompat dulu ke sini yang nvm 7, langkah ke-7 itu ketik nvm list available. Nah, di sini itu ada versinya ya. Nah, versi yang saya gunakan yang ini 20.11.0. Itu yang LTS. Nah, nanti setelah udah pasti 20.11.0 itu sudah ada, ya sudah kalian tinggal nvm install 20.11.0 seperti itu. Jadi nanti langsung terinstall. Kemudian nanti kalau di ls ya nvm ls itu keluar 20.11 seperti punya saya. Jadi install nanti ngikut aja. Perlu diingat juga untuk menjalankan Windows PowerShell ini kalian butuh yang versi administrator mungkin ya. Jadi kalau nggak salah yang administrator. Kemarin saya juga mau nginstal tanpa yang administrator itu agak gagal. Jadi mungkin kalau misalnya gagal, install pakai administrator ya. Nah, kalau sudah nanti nvm, nanti kalau misalnya ada banyak ya, nvm-nya seperti ini ada 2, itu bisa dipilih dengan nvm use. Gitu. Jadi tinggal nvm, spasi use, spasi versi dari Node.js-nya. Nah, kalau mau coba Node.js-nya sudah terinstall atau enggak, ketik aja node gitu. Nah, itu akan masuk ke dalam Node.js-nya ini versi. Nah, kalau misalnya gagal proses ini ya, nanti ketika buka PowerShell itu buka pakai administrator. Jadi cara buka administrator gimana? Sini klik, ketik aja PowerShell. Saya nggak tahu ya kalau Windows 10 ada nggak PowerShell, harusnya ada. Nanti diklik kanan, run administrator, atau diklik di sini ada run as administrator. Nah, seperti itu. Oke, nah ini kalau keluar dari konsolnya tinggal .exit itu keluar. Nah, ini kalau sudah nanti VS Code-nya di restart. VS Code-nya di restart. Nah, itu nanti di bawah itu bisa kita tampilkan view terminal. Terus nanti di sini pilih PowerShell, itu bisa node juga. Jadi nggak perlu buka di luar VS Code. Itu kita bisa juga buka di bawah sini. Di dalam VS Code itu ada terminal, kita bisa main-mainnya langsung di sini. Jadi nggak perlu buka terminal di luar VS Code. Itu lebih mudah. Nah, kalau itu sudah, ya sudah selesai install Node.js. Nah, mungkin yang lebih mudah install Node.js-nya ya, itu bisa kalau misalnya pakai Mac sama Linux cuma butuh 3 baris ini ya. Jadi itu mengapa menggunakan Linux lebih mudah. Nah, kalau sudah ya tinggal dijalankan. Jadi kita akan coba untuk bikin ini ya Hello World. Jadi saya sudah siapkan. Jadi nanti kalau sudah diinstal, ini saya exit dulu. Keluar dari. Jadi ini Node.js interaktif ya. Artinya kita ngetik Node, kita masuk ke Node.js interaktif. Oh bentar, mungkin saya tunjukkan. Ketika masuk Node.js interaktif itu kita bisa melakukan banyak penjumlahan, melakukan banyak hal ya. Contohnya penjumlahan atau mungkin konsol. Konsol log ini kayak print ya, seperti print di Python. Jadi misalnya hello world itu juga bisa di sini. Itu keluar hello world undefined. Nah, kenapa undefined? Jadi nanti akan saya jelaskan. Sebenarnya kalau mau bagus tuh ada titik koma ya. Jadi supaya tidak ada output. Oh nggak bisa tetap ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa keluarannya undefined. Jadi ada hello world sama undefined ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kita juga bisa menggunakan browser saja ya. Kalau di sini saya pakai Microsoft Edge, kalian tekan F12 atau klik kanan ya, ada inspect element. Atau mungkin pakai jendela baru, klik kanan, inspect element. Dan sebelah kanan ini nanti kalian klik di bawah sini. Oh, maaf. Nah, di sini itu di atas ada namanya console. Nah, ini kalian nggak perlu install apapun, kalian sudah punya Node.js. Bukan Node.js ya. Kalian punya
program untuk melakukan kompilasi JavaScript atau running program JavaScript. Jadi kalau misalnya saya nulis 2 tambah 2 itu juga sama. Ini kurang besar ya. Nah, itu 2 tambah 2. Itu juga 4. Juga bisa console log gitu. Console log hello world. Nah, seperti itu. Sama hasilnya. Nah, mungkin ada beberapa error-errornya abaikan aja. Oke, jadi seperti itu di dalam penulisan kode JavaScript-nya. Jadi saya balik lagi ke slide-nya. Oh maaf, baterai saya mau habis. Sebentar, mungkin saya harus charger dulu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, itu tutorial ya, jadi sudah semua. Oh belum, maaf. Saya belum tutorialkan bagaimana kalau nulis file .js-nya, Pak. Nah ya, jadi saya taruh di sini. Jadi nanti kalian buat ya. Folder itu kasih aja SI204. Atau namanya pemrograman struktur, terus bikin folder baru, namanya apa ya, script gitu aja. Atau saya nyebutnya lecture gitu ya. Atau in class lah, in class activity. Ya itu terserah lah namanya. Nah, in class, terus new folder, kasih week 02, baru nanti isinya misalnya new file hello.js. Nah, ini jadi kalian bisa menggunakan file juga untuk mengembangkan program JavaScript atau langsung interaktif diketik di dalam sini. Cuma mungkin kan kalau udah besar programnya kita butuh yang bentuk file ya. Jadi kalau kita buat misalnya tadi console log hello world, kita save. Nah, ini exit dulu dari interaktifnya di bawah. Mungkin terlalu kecil ya gambar. Saya besarkan dulu. Semoga kelihatan. Nah, saya masuk ke CD ya. Jadi kalau mau masuk ke direktorinya CD, terus in class, salah ya, SI kayaknya. Nah, SI, terus in class, terus CD week 02. Nah, kalau kita ls, itu harus ada nama filenya hello.js ya. Baru kita bisa running node hello.js. Nah, itu keluar apa? Ini hello world di sini. Jadi kalian sudah bisa membuat program simpel dengan JavaScript. Dan ini yang tadi yang saya ceritakan yaitu running JavaScript di luar browser. Sebenarnya kalian juga bisa running di browser, tapi kalian harus bikin HTML dulu. Kalian harus apa lagi ya? Mungkin menaruh JavaScript-nya, memanggil. Nanti akan saya ajarkan gimana. Atau mungkin saya sudah tunjukkan ya di sini. Sebentar. Nah, di sini sebenarnya saya sudah tunjukkan di hands-on ini yang pertemuan 2 ini. Reviewnya kayak sudah saya tunjukkan belum ya? Di atas mungkin. Nah, ini di atas. Oh ya, tapi di sini cuma interaktif saja ya. Ya, ini Hello World yang menggunakan interaktif. Oh, ini yang menggunakan HTML ya. Jadi nanti dipanggil di HTML itu filenya. Jadi pakai script. Jadi kalian bisa nanti ikutin ya di praktikum, nanti dijelaskan sama Mas Jin dan Mas Aulia di hari berapa? Hari Senin ya, hari Senin sesi 4 gitu. Jadi silakan nanti presentasi mau jelaskan ini juga nggak apa-apa. Jadi sesuai materi yang saya berikan ya. Nah, kemudian Markdown sudah saya demokan kemarin ya. Jadi tutorialnya kalian bisa ikuti ini juga tutorialnya atau lihat di internet. Saya sudah kasih juga di sini Markdown. Oh, bukan ini. Ini stylingnya di VS Code supaya hasilnya seperti ini. Panduannya di sini ya, Markdown Guide itu ada panduan bagaimana mengetik dengan Markdown. Oke, baik. Ya mungkin ada tugas. Tugas ini di praktikum ya. Nanti mungkin tugasnya masih saya belum update ini soalnya. Jadi mungkin hari Minggu saya update soalnya. Jadi mungkin ini cukup untuk minggu kedua. Silakan pelajari, pahami, explore lagi lebih dalam. Bisa menggunakan ChatGPT atau Google untuk presentasi kalian. Presentasinya 10 menit. Tanya jawab 5 menit ya. Berarti 10 slide. Karena efektifnya 1 slide 1 menit. Oke, baik. Saya balik lagi ke ini. Nah, ini ada demo showcase-nya. Jadi kalau tertarik di CodePen itu ada banyak
demo penggunaan JavaScript, CSS. Jadi ini code CSS bikin animasi ya. Jadi sebenarnya saya sudah buka, CSS sudah buka. Jadi dia animasi DNA helix itu. Saya sebenarnya bisa memberi tutorial ini cara buatnya gimana sih dari nol sehingga terbentuk gambar yang seperti ini itu ada prosesnya ya. Jadi nggak langsung ketik kopas semua ini, tapi pelan-pelan mungkin bikin lingkarannya dulu, bikin garisnya dulu seperti itu. Itu bisa mungkin kalau sempat nanti di minggu ke-14 atau 15 saya bisa ajarin ya. Nah, kemudian nah ini demonya yang tadi ya saya sudah tunjukkan. Jadi bisa menggunakan di Node.js, ini definisi variabel atau di browser ya. Silakan dipilih di mana, tapi mungkin saran saya gunakan file aja nanti tinggal di running seperti itu. Baik, seperti itu untuk pertemuan di minggu kedua. Jadi silakan kalau ada pertanyaan tanyakan di kolom komentar di YouTube atau langsung di grup WhatsApp. Ini bebas ya. Jangan menunda misalnya, wah saya mau cari dulu. Silakan misalnya udah mencari lama, silakan tanyakan biar cepat paham seperti itu. Jadi nggak perlu sungkan karena ini kuliah berbeda dengan SMA ya. Kalian harus benar-benar giat belajarnya karena kalian yang menentukan kelulusan kalian. Dosen di sini hanya memberikan fasilitas, kalian mau seperti apa ya, mau belajar apa yang sesuai mata kuliahnya ya, itu yang diajarkan oleh dosen. Mungkin seperti itu saja. Nanti kita ketemu lagi di minggu ketiga. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Saya harap ilmunya bermanfaat.